Sudah ada dalam dirinya persiapan, sudah merasakan
rokok lagu takut nah dedek lalu betul lebih tes juga. Kemudian kata Rasulullah SAW tidak. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Waqala inna Allah azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila as-sama'i dunya. Wahai Siti Aisyah, kata Rasulullah, bahwa ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah memandang daripada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Malam niki, malam tempat saya keluar ini, kata Rasulullah SAW. Allah memandang, Allah melihat dengan pandangan rahmat. Fayaghfiru li aktsara min adadi syahri ghanami kalbin. Maka Allah akan mengampuni dosa sebanyak daripada bulu domba Bani Kalbin. Sebanyak bulu domba dari Bani Kalbin. Bani Kalbin niki adalah sebuah suku yang banyak kambingnya, paling luwek bembekna laik dengan Mekah. Siaran Bani Kalbin ini. Si ngeno je luwek bembekna Bani Kalbin ini no. Ngeno ampun tak ampunin dosa-dosa manusia lek kalam ini, sabda Rasulullah. Lebih banyak. Artinya apa Bapak sekalian? Banyak manusia yang akan diampuni dari kalangan orang mukmin di malam nisfu Sya'ban niki. Ini hadisnya hadis sahih. Lek malam ini yaitu malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi orang yang menghidupkannya Bapak-Bapak sekalian di malam nisfu Sya'ban itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin Bapak-Bapak sekalian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang daripada keutamaan Nabi namanya nisfu Sya'ban yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. An Ali ibni Abi Thalib dari seorang sahabat Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iza kanat lailatun nisfi min Sya'bana, apabila telah tiba malam nisfu Sya'ban. Dari sahabat Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali, kalau sudah datang malam nisfu Sya'ban, Bapak sekalian, Nabi sabda Rasulullah, faqumu lailaha, salatlah pada malam harinya. Ingat ini dalil ini, dipitahu ya. Salatlah pada malam harinya, wasumunaha, puasa kunjelono, salat sunnah, puasa sunnah. Sudah? Fa inna Allah ta'ala yanzilu biha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya, bahwa malam nisfu Sya'ban wahana tenggelam doang matahari, Allah Subhanahu wa taala itu sudah turun dari langit bumi. Turun maksudnya nih ke sini sekalian, pandangan Allah, rahmat Allah sudah turun. Ia mulai doang tenggelam matahari malam nisfu Sya'ban maghrib, sudah mulai Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hambanya. Faqumuha, pada salat tuh, pada puasa jemaah. Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam min mustaghfirlin fa'aghfir lahu, siapakah yang mau minta istighfar, meminta ampunan kepadaku, aku akan ampuni, kata Allah. Silakan wahai hambaku, minta ampunan kepada aku, ibadah pada malam ini, aku akan ampuni hambaku. Ala mustarziqun fa'arzuquhu, siapa yang memohon rezeki, memohon kebaikan dunia akhirat, apapun hajatnya, minta kepadaku, fa'arzuquhu, niscaya aku akan berikan dia. Ini firman Allah. Ala mubtalan fa'afiyahu, siapa yang sakit, sakit jasadnya, sakit hatinya, sakit apa, minta padaku, niscaya aku akan sembuhkan dia. Ala kaza, kemudian Allah mengatakan, silakan
Siapa yang punya hajat, silahkan. Siapa yang sakit, silahkan. Macam digitukan kita. Saya isi berdua dosa, silahkan. Yang istighfar. Lek malam ini, hatta yatlu al-fajru. Allah Subhanahu Wa Taala menunggu hambanya pada malam itu, mengatakan seperti itu sampai terbit matahari, sampai waktu subuh. Berdasarkan riwayat Ibnu Majah ini, berdasarkan hadis niki Bapak sekalian, apa maknanya? Niki pelungguh sering menyebutkan mendengar ada orang salat nisfu Sya'ban. Ada orang salat nisfu Sya'ban. Secara umum hadis ini menjelaskan pagumu restono salat. Salatnya itu umum. Silahkan solat apa yang pelungguh kerjakan untuk menghidupkan malam itu. Jadi tidak ada yang mengatakan bidah. Ini hadisnya niki. Pakumu restono ibadah. Siaran kumu niki solat malam. Siaran solat malam. Wah waktu maghrib solat malam marana wah. Beda solat tahajud. Beda antara solat malam dengan solat tahajud. Mun solat tahajud pelungguh kerjakan syaratnya dengan tidur dulu. Kalau solat malam setelah maghrib, sholat malam sudah namanya. Ya, jadi tidak dibatasi. Sholat apapun, sholat hajat. Sya'ban itu silahkan boleh. Paham pelungguh niki? Nah, pada ibadah ini yang bid'ah, ini yang haram. Munangana wajib baca Yasin 3 kali bareh ya. Berarti ini yang membuat-buat. Wajib bareh salat tidak. Nah, yang hanya perintah itu mengerjakan ibadah di waktu adapun penghususan itu tidak dikhususkan. Silahkan pelungguh kerjakan apapun. Misal marah entan pelungguh mungkin usahakan nanti malam baca Yasin Pak Ustaz 3 kali. Silahkan. Udah. Yang sering jelaskan pelungguh kaidah para ulama, tarkus syai' la yadullu ala tahrimihi bahasa ulama. Apa yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah tidak bisa jadi dalil itu haram. Apa statusnya? Boleh dikerjakan, boleh sebelum ada larangan yang dilarang. Para entan si girang kerjaan pelungguh makin sekalian baca Yasin lek tengah malam, lek malam nisfu Sya'ban 3 kali niki dek narak larangan hadis Nabi tengah haram. Mana bid'ah tidak ada. Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Bila tidak ada larangan, tidak ada perintah, apa statusnya? Kanggo gawe, kanggo ingat ini kekaidah nih. Ada kita jawab dengan arak-arak ngeraguang sebagai ilmu niki. Bangun dek nakangguang sedengan balurang wah saling menghormati. Lagu itu sih ngangguang, adik tahu dalilna. Ada ndak gawe ibadah, tapi ngawang-ngawang endah niki nih. Nah silahkan, pelungguh boleh nanti baca Yasin 3 kali. Marantan niat-niat dan sebagainya, atau boleh dengan ibadah-ibadah, boleh dengan hizibah, boleh dengan rotibul haddad, boleh dengan zikir-zikir yang lain, boleh dengan apapun, boleh dengan pengajian, boleh dengan majelis zikir, boleh dengan majelis ilmu. Yang penting ibadah. Yang penting ibadah waktu malam ini. Nah terus kenjelona makin buat sekalian kita isi dengan apa? Dengan puasa. Kemudian di antara kelebihannya nisfu Sya'ban ini adalah Bapak sekalian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, dikatakan oleh beliau adalah hadis sahih oleh Imam Ibnu Hibban, begitu juga Imam Tabrani.
Apa kata beliau? An Muazin Jabalin, Muaz ibni Jabalin, dari seorang sahabat. Apa statusnya? Boleh dikerjakan, boleh di Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala melihat kepada makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Maksudnya nih, lihat pandangan rahmat, pandangan khusus. Bilang menit seperti aja. Ini lagu maksudnya pandangan pandangan rahmat, pandangan ampunan. Malam nisfu Sya'ban ini, fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah akan mengampuni semua hambanya. Di narak larangan selapuk dengan si beriman akan mendapat ampunan di malam itu, illa, kecuali arak dua dengan sini mau ampunan biar limusyrikin, dengan si syirik, orang yang menyekutukan Allah pertama. Kedua, au musyahinun, orang yang menebarkan permusuhan, orang yang menebarkan pecah belah dengan si girang besual. Kecuali ada dua nih, yang ngumbi ampun pada selaku ante nih, kecuali dengan leatena menebarkan benih-benih permusuhan, kecuali dengan si girang besual, kecuali dengan sini negirang saling sapa. Lek malam nisfu Sya'ban niki dek nabau tampunin dosa nah. Arab masih girang besual teh deh. Ibu Arab masih girang besual? Bapak-bapak Arab masih girang besual teh deh? Bani kita dah malek nisfu Sya'ban niki dia mantapunin dosa ante. Dek tebani makin. Yang kok pada perikik diri ka saling maafang wah. Tata malek bulan nisfu Sya'ban niki pada saling maafan. Yang pun dek takanggo menebarkan daripada sifat bencian, terutama kita hidup niki beraneka ragam ke dalam hidup niki. Kita orang mukmin ini berwarna-warna. Bapak sekalian takanggo, apapun baju kita, apapun pakaian kita, tidak boleh menebarkan daripada sifat kebencian. Terutama makin sekalian, kita yang berada di zaman ini, jangan sampai berkelahi gara-gara paham. Saya pendengarkan kepada kita semua, selapu anta, tiang jok dan cijok, ide selapu. Jangan sampai menebarkan kebencian pada umat. Ini makin sekalian, ndak gawen ibadah ta. Kenapa? Andai kita di dalam memahami sesuatu itu beda-beda, tidak jadi masalah. Lungguh misalkan, yang kasih tahu pelungguh ilmuna, pada tiang ida hadisna, hadirin rahimakumullah. Nabi basan ulama, di dalam ilmu itu kita harus jujur. Pada tiang ida ngene yang pun basan ulama, ngene yang pun ulama hadis, tidak boleh tiang sembunyi-bunyi juga. Mun si ngene halal, si ngene haram. Lalu silahkan ambil pilihan. Si ngena bayat ini haram, ini ngena halal, silahkan. Masing-masing punya dasar kita. Lalu memaksakan kehendak kita ini yang menjadi musibah sekarang ini. Tidak boleh kita maksakan. Ia menyebab pecah belah kita daripada umat. Ia pindah kita pada bersuara. Niki, kita harus pandai, kita harus bijak dalam menyikapi sesuatu. Tidak ada orang yang mengerjakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Selaku anta berdua-dua dasar. Siapapun, Bapak sekalian. Dan tiang juga tidak berani muluk-muluk. Ini hadis Rasulullah SAW. Sebadak tiang ida. Mbe sing halal, mbe sing haram. Padakan tabayit jalan masing-masing doang. Adik taman niki dalam beribadah. Karena mutagin saling napi Bapak sekalian. Saling napi aran saling jatuhang jangan ditegin aman ibadah wah.
Kita pada rugi masing-masing. Pada baik jalan masing-masing, silahkan sudah. Aku kegawe ngene dalilku, silahkan kerja. Ni dengan sing ngene di nagawe ini dalilnya, silahkan kerja. Aman nita selalu anda. Yang menilai adalah Allah. Ni bagus, ni lengi wah. Yang penting kita berjalan berdasarkan atas dasar selaku antengku diri kepada ahlus sunnah wal jamaah. Adik kepada akur-akur mungkin bapak-bapak sekalian. Denik saling celah, si ngangguang, denik celak sedik ngangguang, sedik ngangguang, ndak celak si ngangguang. Teduh adikan. Gawe wah apa niki ilmu si mau tak. Gawe apa si mau tak paham pelunggu? Terutama pelunggu jamaah-jamaah sekalian. Silahkan pelunggu kerjakan denik daripada duit lalu raus tasal ngerausin darak gawean ta makin buat sekalian ini. Karena sifat hati itu tidak bisa kita paksa orang. Tahu maksa dengan harus ngikutin kita. Adikan temati. Cara nanti ini sulit sekalian. Oleh sebab itu Islam itu disebarkan oleh Rasulullah SAW bukan melalui peperangan. Dengan si tamu Islam, luwih antam Islam melihat akhlak Rasulullah SAW. Bapak sekalian, jarang yang masuk Islam gara-gara perang di atas Nabi arana pedang di atas belong deh. Harus tamu Islam, nih harus turut takut deh ulang menu. Kebanyakan karena akhlak Rasulullah SAW. Nah hadirin rahimakumullah. Jadi dalam malam nisfu Sa'ban niki insyaallah kita akan persiapkan niki deh. Nah terutama kita yang ada di sini di madrasah, yang dekat di sini dengan madrasah, silahkan masing-masing madrasah dihidupkan. Silahkan masing-masing masjid, masing-masing musola dihidupkan malam itu. Insyaallah kita yang ada di madrasah niki nanti kita akan baca Yasin 3 kali di sini. Niki 3 kali berturut-turut. Kemudian setelah itu baru kita rotib nanti. Rotib hadat atau rotib atas nanti kita baca. Nah kemudian setelah itu silahkan, atau ada yang menghidupkan dengan napi namanya dengan hizibah, silahkan masing-masing pondok, masing-masing tempat silahkan dihidupkan. Nah niki malam nisfu Sa'ban, atau boleh pelunggu hidupkan di rumah masing-masing, silahkan. Lalu nanti yang himbau kepada khusus jamaah yang ada di Sembalun Tembak Gading, niki kita akan hidupkan nanti di tene rembak Nabi Arana le madrasah. Kita baca surat Yasin, kita rotib, kita doa bersama nanti. Kita bermunajah bersama-sama tene le malam nisfu Sa'ban. Kalau bisa kita hidupkan juga malamnya nanti. Pas ketepatan Anda kenyakan tepuasa itu nanti. Nah, pada berbuka makin luas sekalian, nanti bila perlu kita buka di sini nanti. Kita buka di sini. Kita buka lihat tene lema. Mana-mana kita buka ngadu kurma yang di pegat puas sampai tene, makanan-makanan ringan nanti. Sebelum maghrib sudah kumpul di sini madrasah. Waktu maghrib, sebelum maghrib kita zikir. Setelah zikir kita berbuka, setelah berbuka baru nanti kita baca surat Yasin. Berapa kali kita baca ya? 3 kali berdasarkan daripada apa yang sudah dikerjakan oleh para ulama, orang para salafus saleh. Nah hadirin rahimakumullah, ini adalah pembahasan khusus kita mengenai daripada bulan Sya'ban. Insyaallah pada bulan-bulan yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang, persiapan kita masuk di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa yang sampaikan. Jadi mungkin ada pertanyaan daripada pelunggu-pelunggu sekalian, silahkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Sila, arah pertanyaan belum sila. Jamaah ni narak kata. Mengenai puasa juga silahkan umum boleh silahkan. Silahkan, mungkin ada yang dari jamaah laki-laki silahkan.
Wah jelas nih gua. Oke, Bapak-bapak sekalian, sudah? Dari ibu-ibu, sila. Sila, enggak ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang usul Pak dan guru niki masalah ngaji Yasin setelah kali niki niat pertama ngaji Yasin akan niatkan langsung kah doa nisfu Sya'ban setelah selesai satu kali membaca Yasin. Terus niat kedua apa niat kita dan niat ketiga apa supaya kita masing-masing di rumah bisa meniatkan diri sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah niat kita untuk membaca Yasin daripada 3 kali niki? Jadi marokat yang sakpiran jelasan pelunggu. Jadi Yasin ini adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman para salafus saleh, ulama-ulama yang mengamalkannya. Adapun niki Yasin pertama niki kita niatkan untuk pertama dikuatkan keimanan kita. Adik kuat keimanan ta niki deh. Ya wah niat pertama ini. Adik kuat iman ta yang ada di dalam diri kita. Setelah itu baru kita diselangi dengan baca doa, silahkan boleh. Mau doa marak biasa, tidak ada doa secara khusus. Nah, lagu mempemele doa sehingga nisfu Sya'ban, marak boleh dibaca. Karena itu doa. Cara doa ini ke bahasa Indonesia kanggo, ngadu bahasa Arab, tidak boleh, silahkan. Tidak ada larangan. Nah, lanjutnya atau langsung kepada Yasin kedua, baras sekali-kali mau berdoa. Langsung kepada Yasin kedua baca Fatihah biasa juga. Niatkan untuk Yasin kedua itu adalah supaya kita itu dipermudahkan daripada rezeki kita. Ngombe adik termudahkan rezeki kita. Rezeki ini kira dua, rezeki jasmani dan rohani juga. Niki rezeki yang berupa uang, berupa materi, atau rezeki berupa ilmu dan sebagainya juga ya ternyata niki deh. Adik permudah rezeki. Yang ketiga itu adalah niat Yasin yang ketiga adalah kita niatkan supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya tendang si Yasin niki. Bapak sekalian. Nah, ya tendang si baca Yasin. Sengak niki Yasin qalbul Quran la yaqra'uha mu'minun illa ghafarallahu lahu. Yasin niki adalah hatinya Al-Quran, tidaklah dibaca oleh orang mukmin sabda Rasulullah SAW kecuali akan diampuni dosanya oleh Allah. Faqra'uha ala mautakum, maka sabda Rasulullah baca juga surat Yasin itu kepada orang yang meninggal dunia. Boleh langsung kita baca surat Yasin itu. Faqra'uha ala mautakum. Jadi makin bapak sekalian, niat ini tidak harus yang 3 ini. Berombok duit juga boleh, silahkan. Niat pertama, adiknya bertambah keimananku, adikku sehat, adikku adikku silahkan boleh. Lagu iya ini intinya si baru ini. Niat si pertama berombok iman, kedua apa? Murah rezeki, ketelu husnul khatimah. Silahkan boleh dicampur dengan niat yang lain. Allah membalas kita tergantung dengan niat kita. Itu 3 kali penunggu baca Yasin. Setelah itu baru baca doa, baru baca zikir.
Doa sebenarnya paling abdol Bapak Ibu sekalian setelah membaca Yasin itu ada doa Yasin. Di kitab Khulasoh itu ada dia di sana yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haddad. Doa langsung dengan Imam Al-Haddad. Biasa ini baca setelah membaca surat Yasin. Lihat buku doa ini. Lihat Rotibul Haddad ini arak Yasin tu kan. Menarak surat Yasin, arak doa setelah Yasin. Doa antah tidak baca Yasin. Nah ini deh, jadi ya piamalan ini jemaah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Lah, ada lagi pertanyaan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini Ustaz, masalah puasa nisfu Sya'ban ini kan narak kira-kira ngundang kita zikiran. Tahu-tahu kita puasa, mbek kedayan kita puasa terus dit. Semangat. Semangat. Nah, jangan. Ya. Oke. Nah jadi kenyakan terpuasa niki tanggal 13, 14, 15 niki pas jadi 10 Sya'ban niki deh. Jadi tersara ngundang kita lalu zikiran. Jangan tempat manuk, empat sampi, empat bembe. Ampuk kenyakan terlapar ini. Nah, jadi perlu kita ketahui ini. Bapak Ibu sekalian, hadirin rahimakumullah, ada berapa tempat niki yang lebih abdol tepegat puasa niki. Tapi ada beberapa tempat yang lebih abdol kita langsungkan puasa kita. Kenapa? Karena tidak bisa dikejar padilahnya nanti. Pada niki marak lek Nabi misalkan puasa lek bulan 10 bulan Muharram atau puasa lek bulan apa? Lek bulan haji. Lek bulan Arafah. Arak sejelo itu. Enggak narak sejelo dalam 1 tahun ini. Ada niki mana 10 Sya'ban niki. Enggak na temu puasa arak sejelo lek dalam bulan 10 Sya'ban laguna. Nah, jadi mana? Kalau kondisinya seperti ini, lebih abdol kita lanjutkan puasa. Kenapa? Beda dengan puasa Senin Kemis. Mun puasa Senin Kemis narak niyak ida mangan atau no yang ngombe. Bau tepelali jemaah. Karena narak masih waktu si lain. Ya. Kalau puasa padilah yang seperti ini, kita kasih tahu orangnya, badak ya. Aku ini kenyakanku puasa. Lebih masih wah gin lai misalkan wah asar ini. Ampun undang kita. Lebih bagus kita lanjutkan puasa no. Ndak nampak tu mangan alasan temangan dua apa enggaknya? Dua untuk pahala puasa mau pertama, pahala menghormatin dengan mau. Ndak tu janiki. Bahkan lebih abdol kita lanjutkan. Bahkan kita mendapat keuntungan juga. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah di dalam hadis kenyakannya berkelor Rasulullah. Ampun datang Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal kata Rasulullah, ya Bilal, at-ta'am. Bilal, sila berkelor. Mangan, tak kenal kata Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Bilal, wah kedung aku puasa sunat ini. Jawab Sayyidina Bilal, apa kata Sayyidina Rasulullah SAW? Sai puasa kenyakan dengan mangan. Wa Bilalun, sabda Rasulullah SAW, wa ta'amuhu bil jannah. Mun Sayyidina Bilal ni kija, mun Bilal ni nija, sabda Rasulullah, lawan kakenanna li surga. Artinya apa? Terganti kakenanna li surga gara-gara puasa itu. Wah? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang berpuasa ketika orang makan puasa sunat, tidak tokol dengan mangan lagu dia puasa sunat. Padahal ada undang zikir kan? Ada orang dengan mangan lagu tokol tidak.
tusabbihu a'dha'uhu, maka sekujur tubuhnya itu bertasbih pada Allah. Dengan jemangan orang mangan dok hidup puasa. Dihitung telinga bertasbih, mata bertasbih, semua anggota. Wa tusalli alaihi al-malaikatu. Kemudian malaikat mendoakan dia, orang berpuasa itu. Apa kata? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni ini dosa orang berpuasa ini. Rahmati orang yang berpuasa ini. Mun tinyakan pelungguh berpuasa. Nah, jadi dedek langsung pegat puasa. Berikan pemahaman pada orang yang punya hajat itu. Kecuali sang mungkin pelungguh bertamu jauh. Tergantung kondisi dan keadaan. Jauh lain dari badan semua tonda. Ngeno, apa wah siap ya dengan ngone nalalah mikirang ide gorokang ide manuk. Kena ketik kan semua tuanku ngena keluargaku. Ngena apa na gorokang ide manuk lengan kelemak na siapa ide datang tono ide wahasa mangan dengan wajah. Kenapa? Karena pahala lebih besar pada kondisi itu. Wah siap dengan tergantung keadaan itu. Nah, jadi ndik semudah ini terpegat puasa. Nah, jadi bahkan lebih belik mu pahala niki ketika orang berpuasa kita diampuni dosa kita. Pada mana sih tokol ini? Narak dengan puasa ini selama dia duduk dia dimintakan ampunan oleh Allah. Dimintakan ampunan oleh malaikat. Ya hebatnya dengan si puasa tokol tengah-tengah dengan si mangan. Yang putus guru pada rajin-rajin pada puasa. Mun Ramadan jemaah rebak-rebak jemaah apa rana minta istighfar si malaikat. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Sila mungkin ada pertanyaan lagi. Dengar ini. Okey. Ya sila. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang perlu yang usulkan niki Pak Ustaz, masalah sholat nisfu Sa'ban. Berarti sholat nisfu Sa'ban ini dikerjakan pada tanggal berapa? Cuman itu Pak Ustaz. Dan sekaligus apakah bisa kita sholat berjamaah atau sholat sendirian? Cuman itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai puasa, yaitu saya tanyakan apakah boleh kita berniat sudah masuk hampir subuh, yaitu sudah mengaji. Cuman itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama tadi mengenai daripada sholat nisfu Sya'ban. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu yang pertegas lagi. Jadi niat secara khusus niki tidak ada yang mengatakan sholat nisfu Sya'ban niki nih. Yang penting pelungguh hidupkan dengan sholat sunnah di malam itu. Wa qumu sabda Rasulullah uras lek waktu malamnya. Lek waktu nisfu Sya'ban. Jadi Nabi enten Nabi bahasa mana kerjakan sholat nisfu Sya'ban tidak. Bangun di waktu malamnya, kumu kerjakan daripada sholat sunnah. Adik tahu dalilnya maksud tiang niki. Ada ndak neparan niki wajib atau ngombe ning deh. Jadi urus lek waktu niki sholat sunnah. Sholat sunat apa? Apa aja syarat sholat sunnah? Bau dan kerjaan sholat sunnah taubat, sholat sunat hajat, sholat sunnah apa? Istiharah, sholat sunat mutlak. Sekarang sholat sunat mutlak ini sholat sunat 2 rakaat. Wah, aku sholat sunat 2 rakaat karena Allah Taala mutlak karena. Nah, sehingga aku sholat sunat nisfu Sya'ban niki secara khusus, ya niki ndik nahara niki secara khusus. Sehingga aku sholat sunat nisfu Sya'ban 2 rakaat. Dek narak secara khusus. Karena si arak aja bija sholat sunnah si biasa kerjaan apa tuh no? Sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat istiharah, sholat sunat mutlak dan sebagainya anu. Nah, jadi sholat sunat tasbih dan sebagainya. Nah, adapun misalkan orang yang mengerjakan sholat sunnah dengan nisfu Sya'ban sekalian tidak mengapa. Berdasarkan niki pendapat Ibnu Hajar yang baca pelungguh. Apa kata Ibnu Hajar? Wakhtalafa ulama ahlu Syam fi sifat ihya'iha ala qaulaini. Berselisih 2 pendapat ulama Syam. Ulama yang ada di Syam untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan ibadah sholat itu dengan 2 pendapat. Pertama, ahaduhuma annahu yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masjid. Ada yang mengatakan sunnah hidupan malam nisfu Sya'ban itu dengan sholat secara berjamaah. Ihya'uha jama'atan fil masjid, menghidupkannya dengan cara kumpul di masjid. Baik baca Yasin rebak-rebak maupun sholat sunnah rebak-rebak. Seperti misalkan sholat sunat tasbih berjamaah, boleh. Ini pendapat ulama nih. Nah, adapun yang kedua, Bapak sekalian. Pendapat yang kedua itu Nabi waqala fi qiyamiyah fil masjid jama'atan. Nah, ini pendapat yang tadi pertama adalah dihidupkan dengan apa? Dihidupkan dengan ibadah secara umum. Baca Al-Qur'an berjamaah, baca Yasin berjamaah. Yang kedua ini adalah waqala fi qiyamiyah fil masjid jama'atan. Boleh juga dengan secara salat berjamaah. Cara berjamaah salat sunnah maksudnya. Laisa zalika bid'atin, bukanlah yang termasuk itu adalah bagian daripada bid'ah. Misalkan sila kita sholat sunat tasbih secara berjamaah di masjid untuk nisfu Sya'ban, boleh, silahkan. Atau silakan kita mengerjakan sholat sunat yang lain niki untuk niat berjamaah juga boleh. Kenapa? Karena secara hukum sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah kemudian dikerjakan secara berjamaah hukumnya mubah, boleh. Apa hukumnya? Salah contoh sholat sunat istiharah sunnah tak kerjaan mesak-mesak lagu pilih dia berjamaah kan nih kata berjamaah sebentar istiharah boleh dalam fikih ya pas di malam nisfu Sya'ban jemaah sebentar itu sholat berjamaah bentar itu sholat istiharah 2 rakaat silahkan boleh. Nah, ya ini kanggo udah kita gawe ya mulai dalam Nabi nisfu Sya'ban. Nah, lagu secara khusus saja silahkan pelungguh nanti kerjakan dengan sholat sunat tasbih sudah nisfu Sya'ban itu. Ya sih berjamaah aja mah. Nisfu kerjakan sholat sunat yang ada hadisnya niki menjelaskan adalah tak kerjaan niki sholat tasbih. Sholat apa? Sholat 4 rakaat. Tahu dia tanda kerjaan sholat tasbih ke? Hah?
Insya Allah tahu selapuan. Nyerak pada pelajaran ya sebelum nisfu Sya'ban. Ya sudah berjamaah deh noh. Deh. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, setelah ini baru kita tutup, Bapak-Ibu sekalian, apakah boleh kita berniat puasa itu setelah subuh? Niki Bapak-Ibu sekalian, kalau puasa wajib itu kanggon ta berniat sampai fajar. Ya tama waktu subuh. Pirang tama waktu subuh? Ya ngebang. Munara dengan setelah ngebang, setelah azan pun berniat ya dek nasah puasa na wahino. Lagu na wajib na tahan diri na dek na mangan. Misal contoh. Tinduk ya tinduk. Dia berniat urus subuh wah. Dia kumaha mangan sahur, dia kumaha berniat ngana. Berarti dia nasah puasa na jelo ino. Lagu wajib na tahan diri na. Dia nak mangan nginam, dia nasah puasana, nak tahan diri. Yang mengapa dia nasah puasana? Karena dia itu berniat, belum berniat sebelum subuh. Nah, berarti mun puasa wajib, pirang lengan mulai berniat. Waktu tenggelam matahari, waktu maghrib sampai subuh. Waktu maghrib, kanggo tak berniat teman deh. Waktu isya, jam 10 kelem, jam 11 kelem, jam 3 kelem. Jam 4 masih ngaji, kanggo masih terakhir, kanggo di benar waktu ini, ngebang, wah jarak, wah, saya ini mana kanggo ini, maka aja, wah darah niatan, kecuali puasa sunnah, kecuali puasa sunnah dengan 2 syarat. Pertama, kanggo udah berniat gerak sholat subuh, kanggo udah berniat jam 10, kanggo udah berniat jam 11 sampai zohor, sampai pira? Sampai zohor. Misal puasa situ di jelo bilang jelo ini deh, bilang bulan ini jemak ginda puasa bisa di depan berniat atau di ginda puasa ini jemak wahara angan deh baru jago puasa. Lagu dia ingat urus makan sahur bareng, dia teman berniat bang itu. Jemaah subuh, assalamualaikum subuh ini lah. Astagfirullahaladzim. Tentu jawab badakna, aku sebab wasakin ke puasa, kani ngenda ingat kanggo udah berniat seketika itu. Nah, syaratnya sebelum zuhur dan sebelum ngopi nyampah. Tak menyampah dengan ngopi. Ndak menjago, dek ulah. Dek demannya nyampah. Dek deman ngupi ke lemak-lemak no. Kau teringat tidak puasa sunnah kali, lanjutan langsung lah, sah sudah. Kalau puasa sunnah. Nah, ini hebatnya si puasa sunnah. Jadi ya si berniat nih, muntah lupa ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, kita tutup. Sudah mendekati daripada jam 6. Insya Allah niki bulan-bulan suci Ramadan kita isi dengan penuh dengan ibadah niki deh. Insya Allah malam nisfu Sya'ban kita siap Bapak sekalian, dan bulan-bulan Ramadan kita isi banyak dengan banyak baca Al-Quran, banyak pengajian, banyak zikir, dan insya Allah nanti kita akan sesuaikan jadwal-jadwal pengajian baik di waktu subuh, setelah isya, dan waktu asar dan sebagainya. Karena niki mumpung bulan suci Ramadan ya tuh pada duit pada ndak sekali-kali dabot lampak ngaji lawan. Jarang pelik nilai pahala bulan Ramadan. Lebih pengajian Nurul Huda dijorong mbe je majelis taklim nanti penunggu hadir deh. Nanti untuk mendapatkan daripada banyak fadilah yang besar. Lagu bulan-bulan Ramadan kita atur waktu nanti lemaan terjerat menunggan atur nanti sekalian. Hadirin rahimakumullah, kita bacakan Fatihah dulu kepada lebih khusus kepada jamaah kita yang sudah meninggal kemarin nih kindi, atas nama Pak kita Bakukur, atas nama Masykur nih kindi. Jamaah kita kemudian secara umum yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Bapak sekalian di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka semua. Mudah-mudahan Allah merahmati semua mereka, dan kepada kita yang sudah masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk ibadah di bulan Sya'ban ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesiapan masuk dalam bulan suci Ramadan ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan datang ini Allah khususkan kita untuk beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Bapak sekalian dengan hati yang hadir, mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sucikan hati kita. Allah Subhanahu wa taala persiapkan diri kita untuk membaca Al-Qur'an, untuk bertahajud, untuk salat qiyamul lail dan untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala nanti akan pertemukan kita dengan suatu malam yang sangat agung, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa ala niyyati salafis salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bana bima 'allamtana ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا ماء للقدر وانسى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخرنا اتقياء علما نصى بالخير ونوفى كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء وأكر بالرضا منك العيون واهد عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل مالا واغفر سر أنت أكرم الستر ربنا يا ذا الجلال والمنان وانصرا لواء ذات الوطن من الفتن وديار رجالها على السنن وانصرا في العصايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان وانصرا لواء ذات الوطن وفزنا دائما من الفتن وديار رجالها على السنن وانصرا في العصايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان وانصرا لواء ذات الوطن وفزنا دائما من الفتن وديار رجالها على السنن وانصرا في العصايا والبكر وصلاة الله تسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس صفا وعلى الآل الكرام سرفا وعلى صحب المصعب أمرتك فصبح فيها الهصى وأروات اليأس بما ينهمر على معاصي ومعاد وعلى ذريتي وبدين وظاهر أمرتك وأروات اليأس بما ينهمر على معاصي ومعاد وعلى ذريتي وبدين وظاهر أمرتك فصبح فيها الهصى وأروات اليأس بما على معاصي ومعاد وعلى ذريتي وبدين وظاهر. Marilah Bapak Ibu sekalian kita berdoa dengan hati yang hadir. Subhanallahi adada ma khalaqa bis sama, subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi, subhanallahi adada ma baina zalik, subhanallahi adada ma huwa khaliq. La hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim adada ma khalaqa fis sama, la hawla wala quwwata illa billahil azim adada ma khalaqa fil ardi, la hawla wala quwwata illa billahil azim adada ma baina zalik, la hawla wala quwwata illa billahil azim adada ma huwa khaliq. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Tidaklah kami berkumpul dalam majlis ini, ya Allah, kecuali hanya mengharapkan daripada belas kasih-Mu, ya Allah. Ya Allah, sudah tidak terasa kami akan masuk dalam bulan Sya'ban ini, ya Allah. Kami akan masuki bulan suci Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, segala kebaikan apa yang Kau tebarkan nanti di bulan Sya'ban ini, ya Allah. Segala apa yang Aku akan bagikan nanti di bulan suci Ramadan ini, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, siapa yang hadir dalam majlis ini semuanya, ya Allah, kecuali Engkau berikan kebaikan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Kau berikan kebaikan-Mu, ya Allah. Kau berikan kebaikan-Mu kepada semua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattahu, ya Alim, ya Fattahu, ya Alim.
bukakanlah pintu rahmat-Mu kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Memohon kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala hilap kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Lembutkanlah hati kami ya Allah. Berikanlah kelezatan ibadah di dalam diri kami ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah untuk tilawatil Quran ya Allah. Kuatkanlah kami untuk qiyamul lail ya Allah. Ya Allah, berikanlah kehendak di dalam diri kami ya Allah untuk menghidupkan malam-malam-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, rahmati kami semua ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka semua ya Allah. Keluarga kami ya Allah yang telah mendahului kami ya Allah, rahmati mereka semua ya Allah. Ampuni dosanya semua ya Allah. Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, permudahkanlah segala rezeki kami ya Allah. Permudahkanlah segala jalan hidup kami ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal ya Allah, rezeki yang Kau ridhoi ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari apa yang Kau tidak ridhoi ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, turunkanlah kasih sayang di dalam hati kami ya Allah. Bersaudarakanlah kami semua ya Allah dalam kasih sayang-Mu ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Terimalah segala apa yang kami kerjakan ya Allah. Terimalah segala puasa kami ya Allah. Segala